Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti forum dosen FISIP yang ke-8. Salawat dan salam semoga terlalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Pak Dekan FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung, para wakil dekan 1, Bapak Dr. Haji Muhammad Lukia MSI, Bapak wakil dekan 2, Bapak Dr. Adon Nasrullah Jamaluddin MAG, dan Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Muhammad Zuldin MSI, para ketua dan sekretaris jurusan, para narasumber, Pak Dr. Hasan Mustafa dari Prodi Ilmu Politik, FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung, para diskusen atau pembahas, Bapak Muhammad Taufik Rahman PSD, dan juga Bapak Dr. Abad Badruzaman dari IAIN Tulung Agung, Jawa Timur. Pak Direktur, terima kasih atas kesempatannya, dan Bapak Ibu dosen FISIP serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kita sudah sampai di forum dosen FISIP yang ke-8 pada hari ini. Izinkan saya selaku moderator untuk membacakan susunan acara diskusi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan, kemudian yang kedua, sambutan Dekan FISIP yang diwakili oleh Bapak Wadek 1. Kemudian selanjutnya presentasi dari narasumber selama 45 menit, Pak Dr. Hasan. Kemudian nanti ulasan dari pembahas masing-masing selama 15 menit. Kemudian nanti sesi tanya jawab. Acara kita akan batasi sampai jam 11.30 maksimal. Kita akan efektifkan waktu seefektif mungkin. Nah, yang terakhir nanti penutup. Baiklah, kita buka acara diskusi kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Dekan FISIP yang diwakili oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung, pada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Lukia MSI. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 2 dan 3, Bapak Ibu Kajur dan Sekjur, para ketua lembaga, wabil khusus Sohibul Hajat ini dari Pak Direktur dan sekretaris eksekutifnya Pak Dr. Cecep, dan para staf di pusat kajian ya, serta yang saya banggakan dan yang saya muliakan kawan-kawanku semua, para guru di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta wabil khusus para narasumber dan pembahas. Ini ada pembahas dari pasca sarjana kita, Pak Opik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan yang rutin. Sudah 8 kali kegiatan ini dilakukan, dan alhamdulillah semuanya lancar ya. Sholawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu dosen, narasumber dan pembahas yang saya banggakan,
Kami dari pihak pimpinan memohon maaf karena Pak Dekan pada hari ini berhalangan untuk menyambut dan beliau memerintahkan saya untuk menggantikan dalam kegiatan ini. Beliau mengucapkan salam kepada Bapak Ibu semuanya dan memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini yang kontinu, reguler, dan saya pikir cukup bagus karena iklim dan atmosfer akademiknya berjalan di FISIP ini. Baik Bapak Ibu, pada kali ini tema kita cukup menarik terkait dengan terkait dengan teori dan etnis menelusuri motif ekspresi beragama di Tiongkok. Saya kira para pakar yang dihadirkan juga cukup mumpuni dan memiliki kapabilitas, baik itu dari narasumbernya maupun pembahasnya, dan memiliki varian ilmu yang berbeda. Ini yang menarik, gitu ya. Jadi tidak semuanya dari latar belakang agama, tetapi ada juga yang memiliki latar belakang ilmu politik dan seterusnya. Ketika berbicara tentang agama di Tiongkok, bayangan kita tentu memiliki keterkaitan dengan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kata Sunan Gunung Jati ini ternyata sejak 16 abad yang lalu itu memiliki koneksi dengan Tiongkok, yaitu Sunan Gunung Jati, istrinya kan ada ya dari Tiongkok, dan ternyata pada saat itu juga banyak orang-orang Tiongkok yang datang ke Cirebon dan mengabdikan diri serta menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim. Ini yang menarik, yang kemudian ada hubungan antara Tiongkok dengan kita. Tapi secara perspektif sosial, saya kira saya khususnya di ilmu sosial, saya teringat dengan salah satu buku Max Weber ya. Memang ada dua karya Max Weber. Yang pertama The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Tapi di sisi lain Weber juga ternyata memiliki karya monumentalnya, yaitu The Religions of China. Religion of China ini, China dan Tiongkok sama sebetulnya ya. Itu ternyata bisa mengeksplorasi perspektif yang menarik, yang sesungguhnya sangat berbeda dengan buku pertama Webernya tentang etika Protestan. Di satu sisi itu di Eropa Barat, tetapi di sisi lain ini di Asia Timur. Dan dua buku ini memang sangat berbeda. Saya kira kalau pada kajian sekarang dikaitkan, tentu akan memiliki nilai kontribusi yang sangat baik sekali. Tentu saja, karakter-karakter Cina ini juga sangat menarik. Karakter-karakter Tiongkok ini sangat menarik, terutama ketika dikaitkan dengan persoalan agama. Memang agama di Tiongkok itu memiliki satu fluktuasi, satu kondisi, satu indoktrinasi yang sangat unik dari periode per periodenya, bahkan dari sejarah awal hingga kini. Yang meskipun misalnya diikat dari aspek komunisme. Nah, saya baru tahu karena kemarin saya ngobrol dengan guru saya yang beliau mantan ketua BP7 waktu zamannya Pak Harto. Itu ternyata integrasi sosial di Cina itu memang hanya bisa diikat oleh komunisme. Jadi Cina akan terjadi berantakan. Ini setelah beliau melakukan riset di Tiongkok ya. Akan hancur lulantah ketika komunisme itu tidak hadir di situ, gitu. Tidak hadir di dalamnya. Ini kata mantan ketua BP7. Ibaratnya kalau kita Pancasila. Jadi kalau di sana itu komunisme itulah yang kemudian bisa mengikat seluruh suku-suku yang ada. Meskipun suku mayoritas, suku Han, memang memiliki karakter yang sangat unik. Tetapi saya kira kehadiran agama itu menjadi hal penting. Karena memang di awal-awal itu agama juga ditekan di Cina. Karena di Cina komunisme, ateisme dari struktural itu juga mencekam di awal-awal, tetapi kemudian pada periode berikutnya itu memiliki karakter yang berbeda dari sistem leadership-nya. Jadi kalau misalkan sekarang dikaji oleh para ahli ini, saya kira cukup menarik. Apalagi fenomena sekarang Cina memiliki mungkin salah satu masuk di Adijaya juga. Karena ekonomi Cina luar biasa, menguasai dunia. Karena itu saya kira Cina, negara yang awalnya tidak dibangun menjadi negara kapitalisme, tetapi sekarang sudah menjadi negara yang berkuasa secara ekonomi.
Yang kita bayangkan sekarang, ekonomi itu kalau tidak dari Barat, ya dari Cina. Dan beberapa ahli dari UI dulu pernah memprediksi bahwa Cina ini akan mengangkangi semua negara Amerika sekalipun. Jadi saya kira ketika motif beragama digali, apakah kemajuan Cina itu diawali dengan agama, seperti dalam buku pertamanya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, atau kemajuan Cina itu didasari oleh unsur lain. Hadirkah keberagaman mereka berkontribusi dalam pengembangan Cina ke depan? Nah, ini menarik sekali saya kira. Karena itu, mari kita simak bersama dari para narasumber kita yang sudah hadir dan sudah ada di tengah kita. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak sebagai pimpinan kepada pusat kajian yang digawangi oleh Pak Direkturnya, Pak Asep Muhammad Iqbal PhD, dan Bapak Dr. Cecep dan Pak Irwandi ya. Mudah-mudahan diskusi kita terus berjalan dan terus memberikan siraman ilmu kepada kita sehingga atmosfer akademik kita tetap terjaga. Selamat berdiskusi, semoga memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan diri kita dan fakultas kita, juga bangsa kita. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wadek 1 atas sambutannya. Selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Hasan Mustafa. Izinkan saya untuk menampilkan CV beliau. Beliau lahir di Bandung tanggal 17 Desember tahun 1981. Oh, bukan Garut. Riwayat ininya di sininya Bandung ditulisannya. Pendidikannya S1 Fakultas Usuluddin YIN Semendung Jati Bandung tahun 2003, kemudian melanjutkan S2 di program Magister Ilmu Administrasi program Pascasarjana Universitas Garut tahun 2009, kemudian S3 program Doktor Kajian Islam Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017. Beliau ini mantan birokrat juga, pernah bekerja di bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dari 2005 sampai 2007, kemudian kantor Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut 2007 sampai 2008, kemudian bagian Kesra Setda Kabupaten Garut 2008-2019, dan sekarang sebagai dosen ilmu politik FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari tahun 2019. Beliau akan memaparkan materi tentang teritori dan etnis menelusuri motif ekspresi beragama di Tiongkok. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Hasan Mustafa, saya persilahkan. Di-unmute dulu, Pak. Kedengaran? Udah? Ya, jelas. Pak moderator, udah kedengaran suaranya? Oke. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim.